teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, persis di depan saya adalah Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Joman, Immanuel Ebenezer. Ada yang menarik darinya. Saya sempat mewawancarai pada saat itu, 1,5 bulan sebelum Menteri Sosial ditangkap dan dijadikan tersangka KPK atas kasus Bansos. Ketua Umum Joman, Immanuel Ebenezer alias Bung Noel ini sudah memberikan informasi kepada saya pada saat di program Sapa Indonesia Malam. Bung Noel, apa kabar? Baik, Bung Aiman. Saya akan putarkan dulu Bung Noel wawancara saya dengan Anda pada saat 26 Oktober 2020, kurang lebih 1,5 bulan sebelum Menteri Sosial Juliari Batubara kala itu Anda sebutkan ada indikasi korupsi. Berikut ini. Pak, kalau ditanya komunikasi kita dengan Presiden, bukan partai saja yang berkomunikasi dengan Presiden, Pak. Kita juga relawan berkomunikasi langsung dengan Presiden. Itu kita tahu nanti kalau kita bongkar nanti bahwa beberapa partai minta jatah sembako, nanti kasihan partainya pada ini semua lagi. Nanti saya berikan kesempatan Bung Arsul. Ginilah. Bongkar saja. Pasti kita bongkar, Pak. Pasti. Nggak mungkin kita bongkar. Tapi kita juga tidak mau melangkahi yang namanya kewenangan KPK dan kewenangan kepolisian. Iya. Gitu loh. Serahkan kepada KPK, gedung bundar, kepolisian. Bongkar saja. Iya. Tapi gini. Tanggung. Ya? Persoalan reshuffle saya tidak mau kaitkan persoalan Kemensos ini. Udah pokoknya diganti dulu lah menteri-menteri yang kinerja buruk dah. Tunggu sebentar, tadi saya katakan kalau seandainya Pak mau menyampaikan sesuatu pakai data dong. Hasil audit kan ada menurut Bung Arsul. Ya sudah, nanti kita cek aja hasil auditnya. Kita juga punya data di lapangan bagaimana kualitas berasnya, gitu loh. Kemudian kita juga punya data berapa persen yang orang kementerian minta, lantas berapa yang dipotong dari 300.000 jadi 270. Dan sekali lagi Presiden sangat marah. Jangan coba-coba persoalan beras, persoalan kehidupan masyarakat, apalagi persoalan perut dikorup. Presiden sangat marah. Itu Presiden menyampaikan kepada relawan. Iya, semua relawan. Bung Noel luar biasa. Anda punya data dari mana? Ini kan data ini bukan persoalan data yang sekunder, tapi ini data yang sudah kita lihat menjadi fakta. Dan ini kita sudah menjadi fakta. Iya. Karena pada waktu itu saya ingat betul akhir Oktober nggak ada terdengar apa-apa terkait dengan indikasi korupsi di Kementerian Sosial. Karena dianggap Juliari Batubara ini pertama partai besar, kedua orangnya Presiden. Nah, apa yang saya sampaikan itu sebenarnya kan juga dari kemarahan Presiden yang beberapa kali yang akumulatif yang disampaikan ke beberapa kali media. Nah, kita sebagai mata dan telinga Presiden juga ingin menyampaikan lewat media. Dan itu saya gamblang sekali bahwa korupsi itu ada di Kementerian Sosial. Dan Bung Aiman saat itu memprovokasi saya untuk mempertegas siapa di kementerian mana yang melakukan korupsi APBN. Akhirnya saya bilang Kementerian Sosial. Karena Anda sudah menyerempet-nyerempet, jadi saya harus sebagai fungsi rumah penjernih atau clearing house, saya harus kemudian menjelaskan itu. Iya. Karena gini, memang saat itu kita kan mengevaluasi beberapa kementerian yang menurut kita tidak perform kerjanya. Karena kita lihat beberapa kali di publik, di media, problem pemerintahan Jokowi seakan-akan lambat karena presidennya lambat. Padahal tidak. Itu problemnya karena menteri-menterinya yang tidak mampu menerjemahkan keinginan presiden. Nah, saya lihat ada 10 kementerian yang kita sebut saat itu. Ya, 2 yang hari ini kita lihat di OTT sama KPK, sebetulnya dua-dua ini udah kita tembak dua-duanya dari awal. Meskipun ada pertanyaan juga nanti saya akan tanyakan itu, kenapa kemudian Pak Presiden itu kan Juni disampaikan, kenapa kemudian tidak diganti sampai saat ini kalau memang menghambat, itu pertanyaan. Tapi sebelum saya ke itu, saya akan putarkan kemudian apa yang kemudian menjadi wawancara saya pada waktu itu. Anda sempat mengatakan, kalau saya mau buka-bukaan ada dugaan dana dari Bansos ini ke partai politik. Berikut ini. Belum lagi kita masuk persoalan bagaimana mereka merampok uang negara di kementerian-kementerian. Mereka ini yang Anda maksudkan si menteri itu? Bisa iya, bisa tidak. Kan Anda punya data. Jadi menteri yang Anda maksud itu, dia punya kecenderungan, Anda punya data yang tentu harus diverifikasi. Bahwa ada uang-uang di kementerian, bukan hanya satu kementerian. Bukan. Yang kemudian dicuri olehnya. Dalam tanda kutip, misalnya untuk proyek dan lain sebagainya dengan tujuan kepentingan pribadi atau kelompok. Tidak juga pribadi, bisa itu ke kelompok, partai, kelompok, dan pribadi. Anda serius dengan pernyataan Anda bahwa ada bansos? Ini belum pernah terbuka sebelumnya dan KPK juga belum mencium. Ada dugaan mengalir ke partai politik. Dugaan itu selalu ada dan sudah itu kemungkinan. Artinya gini, kita lihat bansos ini proyek besar di mana anggaran-anggaran COVID itu dialokasikan ke Kementerian Sosial.
Kita lihat 2024 sudah mendekati, kemudian juga kita lihat beberapa politisi dan di istana sudah menyampaikan desas-desus presiden ini seperti kapal karam yang sudah tidak layak untuk didekati lagi atau berbarengan dengan kita. Siapa yang mengatakan itu di tahap apa? Di tingkat apa? Di level partai, di elit-elit partai. Karena 2024 sudah tidak bisa jadi presiden lagi begitu. Indikasinya itu. Makanya mereka coba rebut-rebutan, merampok anggaran-anggaran yang hari ini ada di kementerian. Saya siap untuk dikonfrontir dan saya juga siap untuk dilaporkan ke kepolisian jika pernyataan saya ini salah. Meskipun saya tidak menyebutkan partai mana, tapi Anda punya data soal itu dan itu sudah disampaikan pada presiden. Meskipun saya harus katakan, apa yang menurut Anda katakan belum tentu benar juga kan? Kalau partainya tidak mengakui, tapi hampir semua kader partai ada terlibat tuh saya yakin di proyek bansos. Contohnya semua nanti kader partai, tidak hanya 1-2 partai. Saya tidak tahu itu perintah partai atau bukan, tapi yang kita lihat begitu banyak kader-kader partai yang terlibat dalam kasus bansos ini. Dan itu KPK harus buka. Ya KPK harus buka. Anda Tapi sudah begini, laporkan ke presiden soal ini? soal ini memang kita sampaikan soal kasus Kemensos. Kami memang belum menyampaikan persoalan keterlibatan para partai-partai besar dalam kasus Kemensos ini. Anda sebutkan partai-partai, artinya lebih dari 1 ini ya? Ya. Kita bicara tentu ini menjadi informasi yang kemudian perlu ditindaklanjuti, tapi saya yang tanya, tentu ini bukan tudingan yang sembarangan karena harus dibuktikan, karena ini punya konsekuensi hukum. Betul. Bahwa Presiden marah pada Juni 2020, tapi sampai Desember 2020 setidaknya saat ini belum melakukan reshuffle. Apakah karena ada tekanan-tekanan tertentu? Saya lihat sih tidak tekanan, tapi Presiden kan orangnya peka ya, peka sosial, peka politik. Beliau karakter pemimpin yang tidak bisa ditekan, apalagi didesak. Persoalan reshuffle ini sudah menjadi kebutuhan publik atas tidak performnya pemerintahan Jokowi. Bahkan Anda sebutkan bahwa bukan hanya 2 saja. Iya, kita sebutin 10 nama yang layak di reshuffle versi kita ya, Kenapa Jokowi Mania. Anda menyebutkan beberapa kementerian? Karena dari 10 yang kita sebutkan itu memang tidak perform. Yang kita lihat misalnya kayak Kemensos, KKP yang begitu luar biasanya ditangkap KPK karena membelanjakan barang-barang mewah hasil korupsi. Kedua, Kementerian Sosial ditangkap begitu banyaknya duit dalam tas-tas dan koper. Di sisi lain kita lihat rakyat itu susah nyari kerja, nyari makan. Ya. Hampir menurut saya hampir semua kementerian itu korup. Dan itu lahan bahasa para koruptor-koruptor hari ini untuk coba memacetkan program presiden. Apakah mungkin Presiden akan menuntaskan ini karena Presiden pernah mengatakan bahwa saya tidak punya beban tahun ini, saya tidak punya beban periode ini, maka semua bisa kemudian ditangani. Dan itukah kemudian disampaikan Presiden merupakan sinyal bahwa semua akan ditangani ataukah tidak mungkin karena ini terkait dengan berbagai macam kekuasaan dan lain sebagainya? saya yakin Presiden punya komitmen terhadap hal itu. Karena Presiden juga menyampaikan ke kita dalam periode kedua pemerintahan yang terakhir ini beliau akan melakukan tindakan tegas terhadap para koruptor-koruptor ini. Kedua, Presiden akan melakukan penegakan hukum dan tetap melakukan yang namanya pembangunan infrastruktur. Ya makanya semoga 2021 nanti rakyat dan bangsa ini diberikan hadiah yang luar biasa dengan memilih menteri-menteri yang siap bekerja dan siap juga dihukum mati jika melakukan korupsi. Makanya kita menawarkan yang namanya fakta integritas itu. Siap dihukum mati. Siap dihukum mati dan hartanya disita oleh negara. Menteri yang baru nanti akan seperti itu. Anda katakan 2021 akan menjadi kado. Artinya dalam waktu dekat akan dilakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Ya, saya begitu yakin sekali karena kita lihat Presiden tidak punya beban untuk menggantikan para pembantu-pembantu yang tidak perform. Sebelum 2021? Saya yakin sebelum 2021. Akan dilakukan reshuffle? Ada dilakukan reshuffle. Anda yakin sekali? Bolehkah saya kemudian menyimpulkan bahwa karena Anda relawan, jadi Anda kerap berkomunikasi, termasuk juga soal rencana reshuffle kabinet ini? Soal dengan Presiden? Saya nggak enak nih mau ngejawab yang ini, tapi ya yakin aja lah bahwa Presiden akan memberikan yang terbaik buat bangsa dan rakyat ini. Dan gitu. Kalau mendengarkan dari apa yang Anda sampaikan, akan cukup besar perombakannya, akan cukup banyak pos-pos yang akan dirombak. Semoga. Kami sih melihatnya sekitar 10 sampai sekian kementerian ya. Di atas yang 10 akan, bahkan? Iya, di atas 10. Oke. Ada reshuffle sekian di atas 10 lah. Lumayan itu, luar biasa. Di Iya. luar Kapolri dan Kapolri. Ya, di luar Kapolri dan Panglima ya. Baik, terima kasih. Bung Immanuel Ebenezer, Bung Noel, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Joman telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih.
Anda katakan tadi bahwa reshuffle ini bisa jadi bukan reshuffle biasa. Betul. Apakah ini juga kemudian ajang untuk mendapatkan kursi di 2024? Tentu menteri-menteri yang baru harus bisa diandalkan dua hal sekaligus. Bekerja membantu Pak Jokowi. Saat yang sama juga memberi semacam ancang-ancang buat 2024. Ini penting nih. Ya. Karena Pak Jokowi kan tentu wajar kalau pengen menjadi seorang kingmaker. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif